Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Silahkan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian 2, dengan materi esensial yang dibahas adalah tentang persilangan dihibrid. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut: 1. Menghitung persilangan dihibrid. 2. Menjelaskan pewarisan sifat pada hemofili. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai dengan membahas tentang persilangan dihibrid. Pengertian persilangan dihibrid yaitu persilangan yang memperhatikan dua sifat beda. Contoh soalnya adalah sebagai berikut: bunga pukul 4 berwarna merah besar homozigot disilangkan dengan warna putih kecil homozigot. Sifat warna merah besar dominan terhadap sifat warna putih kecil. Sebelum kita melanjutkan pada pertanyaannya, akan saya jelaskan terlebih dahulu maksud dari persilangan dihibrid ini. Sifat yang akan disilangkan adalah merah besar, berarti kita akan memperhatikan sifat warna dan sifat ukuran, sehingga pada persilangan ini kita akan memperhatikan dua sifat beda. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut: tentukan A. Lambang genotip parental 1 atau P1, B. Tuliskan lambang gamet parental 1 atau P1, C. Buatlah diagram persilangan sampai dengan filial 1 atau F1, D. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip filial 1 atau F1, E. Bila sesama F1 disilangkan, berapa perbandingan genotip dan fenotip pada filial 2? Penyelesaian soalnya adalah sebagai berikut: A. Lambang genotip parental 1 atau P1, karena merah besar bersifat dominan homozigot, maka kita beri lambang huruf M besar, B besar, B besar. Dan putih kecil bersifat resesif homozigot, maka kita beri lambang M kecil, B kecil, B kecil. B. Gamet parental 1 atau P1, merah besar, gametnya adalah kita kelompokkan dari genotip merah besar, M besar, B besar, B besar, yaitu M besar, B besar, M besar, B besar, M besar, B besar, M besar, B besar, Demikian juga dengan gamet parental pada sifat putih kecil, yaitu dengan cara yang sama, gametnya adalah M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, dan M kecil, B kecil. C. Diagram persilangannya: gamet M besar, B besar kita letakkan pada kotak yang arahnya horizontal ini, sedangkan gamet M kecil, B kecil kita masukkan ke kotak yang ke arah vertikal, sehingga apabila dipasangkan maka filial satunya muncul genotip M besar, M kecil, B besar, B kecil semuanya. D. Perbandingan genotip F1 atau filial 1 diperoleh M besar, M kecil, B besar, B kecil 100%.
Adapun perbandingan fenotip F1 atau filial 1 yaitu M besar M kecil B besar B kecil ini diartikan sebagai merah besar muncul 100%. Bila sesama F1 disilangkan, maka P2-nya atau induk keduanya kita menyilangkan M besar M kecil B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil B besar B kecil. Gametnya adalah M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, M kecil B kecil. Kedua lambang gamet kita masukkan ke dalam kotak horizontal 4 kotak maupun yang kotak vertikal 4 kotak. Kemudian kita pasangkan, misalnya dari kotak M besar B besar disilangkan dengan M besar B besar, menghasilkan genotip F2 M besar B besar B besar. M besar B kecil dipasangkan dengan M besar B besar, menghasilkan M besar B besar B kecil, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh perbandingan genotip F2 atau filial 2, yaitu M besar B besar B besar sama dengan 1. M besar B besar B kecil sama dengan 2. M besar M kecil B besar B besar sama dengan 2. M besar M kecil B besar B kecil sama dengan 4. M besar B kecil B kecil sama dengan 1. M besar M kecil B kecil B kecil sama dengan 2. M kecil B besar B besar sama dengan 1. M kecil B besar B kecil sama dengan 2. M kecil B kecil B kecil sama dengan 1. Kemudian perbandingan fenotipnya adalah sebagai berikut. M besar B besar B besar diartikan sebagai merah besar. M besar B besar B kecil diartikan merah besar. M besar M kecil B besar B besar diartikan merah besar. M besar M kecil B besar B kecil diartikan merah besar. Sehingga fenotip merah besar berjumlah 9. M besar B kecil diartikan merah kecil. M besar M kecil B kecil B kecil diartikan merah kecil, sehingga fenotip merah kecil jumlahnya adalah 3. M kecil B besar diartikan putih besar. M kecil B besar B kecil diartikan putih besar, sehingga fenotip putih besar jumlahnya adalah 3. M kecil B kecil B kecil diartikan putih kecil, sehingga jumlah fenotip putih kecil adalah 1. Kesimpulan perbandingan fenotipnya adalah merah besar dibanding merah kecil dibanding putih besar dibanding putih kecil sama dengan 9:3 banding 3 banding 1. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita melanjutkan membahas masalah pewarisan sifat pada hemofilia. Sebelumnya, marilah kita pahami terlebih dahulu tentang lambang-lambang genotip. Lambang genotip laki-laki adalah XY. Lambang genotip pada perempuan adalah XX. Sedangkan gen hemofili sifatnya resesif dan terpaut pada kromosom X. Apabila laki-laki ini memiliki lambang genotip X terpaut
gen hemofili. Y, maka laki-laki ini adalah hemofilia. Apabila laki-laki dengan lambang genotip XY tanpa ada pautan gen hemofili, maka laki-laki ini adalah normal. Apabila perempuan dengan lambang genotip XX tanpa ada pautan gen hemofili, maka perempuan ini adalah perempuan normal. Namun apabila perempuan ini lambang genotipnya adalah XX dan terdapat pautan gen hemofili pada salah satu X, maka perempuan ini normal tetapi karier atau pembawa hemofilia. Berikutnya marilah kita berpikir kritis untuk menyelesaikan kasus sebagai berikut. Apabila seorang laki-laki hemofili kawin dengan perempuan karier hemofili, hitunglah peluang mendapatkan anak normal dan anak hemofili. Baiklah, kita jawab pertanyaan itu sebagai berikut. Laki-laki hemofili kita beri lambang X, H kecil Y, kawin dengan perempuan karier, berarti lambang genotipnya adalah X, H kecil X. Berikutnya kita pasang-pasangkan gamet-gametnya sebagai berikut. X, H kecil X, H kecil, X, H kecil X, X, H kecil Y, X, Y. Artinya adalah X, H kecil ini adalah lambang genotip perempuan hemofili. Untuk perempuan hemofili ini sifatnya letal, artinya sebelum dilahirkan bayi itu sudah meninggal. Jadi di dunia ini tidak ada perempuan yang hemofili. Berikutnya X, H kecil X, artinya perempuan normal tetapi dia karier atau pembawa hemofili. X, H kecil Y artinya laki-laki hemofili. XY artinya laki-laki normal. Dengan demikian, peluang mendapatkan anak normal dan anak hemofili dapat kita hitung. Peluang mendapatkan anak normal yaitu laki-laki normal dan perempuan normal karier, berarti peluangnya kita hitung 2/4 atau 50%. Sedangkan peluang mendapatkan anak hemofili yaitu ada laki-laki hemofili dan perempuan hemofili yang sifatnya letal, berarti peluangnya adalah 2/4 atau 50%. Kesimpulannya bahwa peluang mendapatkan anak normal adalah 50% dan peluang mendapatkan anak hemofili adalah 50%. Sampai jumpa dengan video-video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.